Dan kita akan masuk teman-teman sekalian pada siang ini. Semoga Allah SWT berkahi bab ke-17 anjuran sholat tasbih. Dan cukup banyak sekali orang yang menanyakan tentang hukum sholat tasbih. Insya Allah hari ini, siang ini kita akan menjawab. Dia adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW sesuai dengan hadith-hadith yang telah disahihkan oleh Syekh Albani dari kitab Targhib wa Tarhib ini. Kita dengarkan sama-sama beberapa hadith dalam bab ini. Hadith pertama dengan sanad sahih di ghairihi dan urutan 677 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, paman beliau radhiyallahu anhum, Ya Abbasu ya Ammah, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu laka 10 khisalin idza anta fa'alta dhalika ghafarallahu dhanbak awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa 'amdahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa 'alaniyatahu 10 khisal an tusalliya 4 raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi wa surah فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ فَقُلْ وَأَنْتَ قَائِمٌ. Saya terjemahkan dulu di sini karena memang penulis atau penyusun buku menerjemahkan walaupun masih ada lanjutan hadis supaya tidak kepanjangan. Yang berbunyi, Nabi SAW bersabda kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu, wahai Abbas, wahai pamanku, maukah engkau aku berikan, maukah engkau aku hadiahkan, maukah engkau aku serahkan? Maukah engkau aku ajarkan? 10 perkara yang apabila engkau melaksanakannya, niscaya Allah akan mengampuni dosamu. Yang pertama sampai yang terakhir. Yang sudah lama engkau lakukan atau yang baru engkau lakukan. Yang tidak sengaja atau yang engkau sengaja. Yang kecil ataupun besar. Yang samar ataupun terang-terangan, dan itu adalah 10 perkara. Ya. Maksudnya bisa dibersihkan 10 dosa di sini ya, 10 macam jenis dosa. Ya. Itu 10 perkara di sini. Allah SWT mengampuni yang pertama dan yang terakhir, yang lama dan yang baru, ya. Yang sengaja dan tidak sengaja, yang kecil ataupun besar, yang samar ataupun terang-terangan. Itu 10 poin. Ya. Artinya mendapatkan 10 hal dari pembersihan dosa. Tidak tersisa dosa sedikit pun. Ya. Hendaklah engkau melaksanakan sholat 4 rakaat. Pada setiap rakaatnya, engkau membaca Al-Fatihah dan surah lainnya. Seperti biasa orang setelah baca Al-Fatihah, baca surah yang dia hafal misalnya. Jika engkau telah selesai membaca pada awal rakaat, setelah membaca surah, maka ucapkan dalam keadaan berdiri, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah artinya maha suci Allah. Alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan atau tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Lanjutan hadisnya, 15 marrah. ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 atau 10. ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10. ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد 10. ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10. ثم تسجد فتقولها 10. ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10. فذلك 75 في كل ركعة. تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل. فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة. فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة. فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة. فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. Hendaklah engkau membaca wahai paman sementara dalam keadaan berdiri
tadi akhir kita terjemahkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah baca surah. Kata Nabi SAW, bacalah sebanyak 15 kali. Kemudian rukuklah dan baca juga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Jadi sementara berdiri sebelum rukuk 15 kali. Pas rukuk, setelah baca doa rukuk subhana rabbil azim 3 kali, maka baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar 10 kali. Kemudian bangunlah i'tidal dari rukuk setelah baca Sami Allah liman hamida rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Lalu Anda baca lagi 10 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Diulangi sampai 10 kali. Kemudian engkau bersujud atau sujud dan membacanya dalam keadaan sujud 10 kali. Setelah sujud baca subhana rabbiyal a'la banyak 3 kali, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Kemudian engkau duduk dari sujud dengan membacanya juga 10 kali. Jadi pas kita bangun Rabbighfirli warhamni sampai akhir, kemudian kita baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Kemudian sujud lagi dan membacanya 10 kali, tentu setelah baca doa sujud. Kemudian engkau duduk dari sujud sambil membaca 10 kali. Maksudnya sebelum berdiri ke rakaat kedua, duduk dulu, baca 10 kali. Kata Nabi SAW, semua itu jumlahnya 75 dalam satu rakaat. 75 dari mana? Pas berdiri setelah baca surah 15 kali. Ruku 10, berarti 25. I'tidal 10, berarti 35. Sujud pertama 10, berarti 45. Duduk di antara dua sujud 10, berarti 55. Sujud lagi 10, berarti 65. Sebelum berdiri ke rakaat kedua 10, berarti 75. Lakukanlah itu dalam 4 rakaat. Jika engkau dapat melaksanakannya sekali dalam sehari, setiap hari kerjakan 1 kali, maka lakukanlah. Itu yang terbaik. Jika tidak, maka sekali dalam sepekan. Ya. Bisa juga di sini makna sekali dalam setiap Jumatnya. Ya. Karena di sini makna lafaz hadisnya fi kulli jum'atin marrah. Kalau tidak, maka sekali dalam sebulan. Kalau tidak, maka sekali dalam setahun. Dan kalau tidak pula, maka minimal sekali seumur hidup. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dia berkata, jika hadis ini sahih, maka di hati ini masih terdapat sesuatu berkaitan dengan sanadnya. Kemudian dia menyebutkan, lalu dia berkata, diriwayatkan oleh Ibrahim bin Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah secara mursal tanpa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi di sini Syekh Albani mengatakan sahih di ghairihi karena banyaknya riwayat yang menguatkannya ya. Al-Hafidh berkata diriwayatkan oleh At-Tabarani dan di akhirnya ditambah falau kanat dunubuka mithla zabadil bahri aw ramhin aw ramlin. Saya ulangi, falau kanat dunubuka mithla zabadil bahri aw ramlin alijin ghafarallahu laka. Walaupun dosa-dosamu seperti buih lautan atau pasir yang menumpuk, Allah tetap akan mengampuninya. Al-Hafidh berkata, hadis ini diriwayatkan dari jalan yang banyak dan dari beberapa orang sahabat. Dan yang terbaik adalah dari jalur hadis Ikrimah ini. Ini ia disahihkan oleh beberapa ulama, di antara mereka adalah Al-Hafidh Abu Bakar Al-Ajuri, Syekh Kami, kata beliau Abu Muhammad Abdurrahim Al-Misri, dan Syekh Kami Al-Hafidh Abu Al-Hasan Al-Maqdisi. Abu Bakar bin Abu Daud berkata, aku mendengar bapakku berkata, dalam sholat tasbih tidak ada hadis sahih selain ini. Ya, ini penilaian beberapa ulama hadis ya. Muslim bin Hajjaj mengatakan tidak diriwayatkan dalam hadis ini sanad yang lebih baik dari ini, yakni sanad hadis Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Baik, ini hadis yang pertama. Saya akan bacakan dulu semua hadisnya. Ya, beberapa riwayat di sini, baru kemudian kita masuk tambahan syarahnya. Hadis yang kedua yang dipelajari dari kitab ini dan masih sama sanadnya juga sahih di ghairihi, menjadi kuat karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan urutan 678 dari awal kita belajar, berbunyi dan diriwayatkan dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu, Ya ammi,
ala ahbuka, ala anfa'uka, ala as'iluka. Qala bala ya Rasulullah. Qala fasalli 4 raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil kitab wa suratin fa idzan qadatil qira'ah faqul. Wahai paman, maukah aku berikan sesuatu yang berharga padamu? Maukah aku berikan kepadamu manfaat? Maukah aku menyambung, maksudnya aku menyambung hubungan yang baik denganmu. Kau akan selalu bisa mengenangnya. Maka kata Abbas radhiyallahu anhu, tentu wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, solatlah 4 rakaat. Di setiap rakaat kamu membaca Al-Fatihah dan surah lainnya. Jika telah menyelesaikan, maka bacalah atau ucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah maha besar. 15 marrah, 15 kali. Qabla an tarka' thumma rka' fakulha 10. Bacalah 15 kali sebelum kamu ruku. Kemudian rukuklah. Dan baca saat ruku itu 10 kali. Thumma rfa' ra'saka fakulha 10. Kemudian angkat kepalamu di i'tidal, bacalah 10 kali. Thumma sujud fakulha 10. Kemudian sujud dan bacalah 10 kali. Thumma rfa' ra'saka fakulha 10. Kemudian angkat kepalamu, duduk di antara 2 sujud, bacalah 10 kali. Thumma sujud fakulha 10. Sujudlah yang kedua, kemudian ucapkan juga 10 kali. Thumma rfa' ra'saka fakulha 10. Kemudian angkat kepalamu. Mohon maaf, tadi angkat sujud yang pertama, ya. Baca 10 kali. Kemudian angkat kepala, ya. Dari sujud, baca 10 kali. Kemudian sujud yang kedua, baca 10 kali, ya. Kemudian thumma rfa' ra'saka fakulha 10. Kemudian angkat kepalamu lagi, ya, baca 10 kali. Thumma sujud fakulha 10. Thumma rfa' ra'saka fakulha 10 qabla an takum. Fabidzalika 75 fi kulli rak'ah wa hiya 300 fi 4 raka'at. Falau kanat dhunubuka mithla ramrin 'alijin ghafaraha Allahu lak. Qala ya Rasulullah wa man lam yastati yaquluha fi yawm. Qala qulha fi jum'ah fa in lam tastati faqulha fi syahr hatta qala faqulha fi sana. Ya, saya ulangi kembali terjemahannya, ya. Setelah membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, kata Nabi SAW baca 15 kali sebelum ruku. Lalu rukuklah dan bacalah doa tersebut sebanyak 10 kali. Lalu angkat kepalamu dan bacalah sebanyak 10 kali. I'tidal. Lalu sujudlah dan bacalah ia sebanyak 10 kali. Ya. Kemudian angkat kepalamu dan bacalah ia sebanyak 10 kali. Lalu bersujudlah dan bacalah ia sebanyak 10 kali. Lalu angkat kepalamu lagi dan bacalah sebanyak 10 kali sebelum kamu berdiri. Semua itu berjumlah 75 dalam 1 rakaat. Dan dalam 4 rakaat berjumlah 300. Ya. Karena 75 1 rakaat kali 4 berarti 300. Seandainya dosamu seperti pasir yang menumpuk, Allah akan mengampuninya untukmu. Abbas berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak bisa melakukannya setiap hari? Kata Nabi SAW, lakukanlah 1 kali dalam sepekan. Jika kamu tidak bisa, maka 1 kali dalam sebulan. Sampai beliau bersabda, maka lakukanlah sekali dalam setahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi, Darul-Qutni, dan Baihaqi. Ya. Kemudian, yang terakhir, riwayat dalam salat tasbih dalam kitab ini, yaitu nomor 3, Sahih li ghairihi, dan urutan 679 dari awal kita belajar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Ummu Sulaimin ghadat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, "Allimni kalimatin aquluhunna fi salati." Faqala kabbirillaha 10 wa sabbihi 10 wahmadihi 10 thumma salli ma syi'ti. Bahwa Ummu Sulaim, maksudnya ibunya Anas bin Malik ini, dia cerita tentang ibunya. Pagi-pagi pergi pagi-pagi kepada Rasulullah SAW. Itu terjemahannya, bahwa Ummu Sulaim pergi pagi-pagi kepada Rasulullah SAW. Atau lebih tepatnya, suatu pagi Ummu Sulaim pergi kepada Nabi SAW dan berkata, ajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang aku ucapkan di dalam sholatku. Maka beliau pun menjawab SAW, bertakbirlah 10 kali, bertasbihlah 10 kali, bertahmidlah 10 kali, kemudian sholatlah sesukamu. Hadis ini diriwayatkan Ahmad Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini
Hasan Gharib. An-Nasai, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban menyebutkan dalam sahih keduanya. Al-Hakim juga mengatakan sahih berdasarkan syarat Muslim. Baik teman-teman sekalian, dari hadis-hadis yang baru kita bacakan, yang perlu kita titik beratkan adalah yang pertama, mutiaranya. Kalau hadis atau salat tasbih sunnah Nabi SAW. Berdasarkan sebagaimana sudah kita bacakan hadisnya dan bagaimana ada sebagian daripada ulama mensahihkan termasuk Al-Mundhiri mengangkat dalam kitab beliau Targhib Tarhib, kemudian ditelusuri hadisnya oleh Al-Albani yang merupakan pakar hadis ya, kurang lebih di zaman kita walaupun beliau sudah meninggal beberapa waktu yang lalu rahimahullah, maka hadis ini disahihkan oleh beliau sesuai dengan penelusuran Al-Albani rahimahullah. Jadi yang pertama adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian kita masuk ke mutiara yang kedua. Solat ini teman-teman adalah solat yang dianjurkan sekali oleh Nabi SAW untuk dikerjakan sekali dalam sehari. Selain waktu yang dilarang, kayak misalnya habis subuh sampai terbit matahari, habis duhur sampai habis asar sampai habis subuh sampai terbit matahari, dan habis asar sampai terbit matahari. Ini saja yang dihindari 2 waktu. Setelah daripada ini Anda boleh sholat tasbih, ya. Dan usahakan kejar target semampu mungkin setiap hari 1 kali. Jumlahnya 4 rakaat, ya. Jumlahnya 4 rakaat. Dan ini hadis yang paling sahih menyebutkan tentang jumlahnya 4 rakaat ya. Walaupun tadi hadis Ummu Sulaim ya, Nabi SAW mengatakan solatlah sesukamu. Tapi sebagaimana tadi sudah disepakati oleh para ulama, hadis yang paling sahih berhubungan dengan masalah hadis solat tasbih adalah hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, atau hadis dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ini yang disebutkan 4 rakaat. Ya. Kemudian kalau orang betul-betul belum bisa karena kesibukan atau belum terbiasa, minimal sepekan sekali. Dan yang paling bagus Anda pilih hari Jumat tentunya kayak hari ini ya. Ada penyebutan lafaz Jumat, walaupun ini bisa bermakna pekan. Bebas Anda di hari apa saja gitu. Kalau Anda tidak bisa, tentukan sebulan sekali. Kalau tidak bisa, setahun sekali. Kalau tidak bisa, sekali seumur hidup. Apa makna daripada susunan ini? Artinya jangan tidak pernah sholat tasbih walaupun sekali seumur hidup. Tentu kami sarankan teman-teman sekalian supaya Anda nanti membiasakannya, mulailah dengan waktu yang terdekat. Misal sepekan sekali saja dulu. Kalau 1 bulan terlalu jauh ya, sepekan sekali. Anda pilih hari apa kira-kira yang Anda bisa sholat ya, sekali saja 4 rakaat. Ya. Kemudian Anda tunda lagi atau lakukan lagi di minggu depannya gitu. Setelah berjalan mungkin sebulan, 4 kali Anda jalankan setiap pekannya, mulailah Anda tarik ke hal yang lebih baik, yaitu sehari sekali. Pilihlah waktu di mana yang kira-kira Anda lowong, kerjakan sholat ini. Ya. Karena memang kalau langsung dipaksakan setiap hari, mungkin orang butuh ya waktu khusus ya. Walaupun sebenarnya menurut prinsip Allahu Alam yang kami pegangi, kalau Anda tanda kutip mulai memaksakan diri dalam kebaikan, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada masalah. Tidak akan ada masalah. Artinya awalnya berat, lama-lama jadi sebuah kebiasaan dan pola. Seperti mungkin teman-teman yang sudah mengamalkan zikir pagi petang. Mungkin awalnya berat, tapi karena dia sudah terbiasa setiap hari, maka lama-lama akan jadi mudah buat dia. Ya. Jadi ini pelajaran yang kedua, yaitu sholat tasbih dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Dan yang paling afdal dikerjakan setiap hari sekali. Kalau tidak bisa sepekan sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali. Dan ini yang saya sarankan tadi, ya maksimal Anda mulai dari sebulan sekali ya. Tapi kalau tidak bisa setahun sekali, kalau tidak bisa pun maka sekali seumur hidup. Tapi kalau orang yang mau mengamalkan sunnah Nabi ini, mencari yang paling afdal, diambil yang sebulan sekali atau sepekan sekali lah. Ya. Kalau sepekan sekali Anda biasakan dalam 1 bulan, insya Allah nanti lama-lama Anda bisa setiap hari mengamalkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ya. Yang ketiga, keutamaan daripada sholat ini. Ada 10 hal yang Allah akan berikan. Bahkan kalau kita kuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain tadi, berarti ada 12 hal ya, berhubungan dengan masalah pembersihan dosa. Apa itu? Yang pertama, Allah akan bersihkan dosa-dosa awalahu wa akhirah. Yang awal pernah dikerjakan, dari awal semua dibersihkan, sampai yang akhir dikerjakan. Ini sudah 2 ya. Awalahu wa akhirah, berarti 2.
Kemudian qadimahu wa hadithahu. Yang ketiga dan yang keempat adalah ya, yang pertama kita kerjakan dan yang terakhir tadi yang pertama ya. Ya ini yang 1 dan 2. Kemudian yang 3 dan 4 adalah yang sudah lama dikerjakan, rutin mungkin dikerjakan, dan yang baru dikerjakan. Ini sudah 4. 5 sama 6 yang tidak disengaja dan yang disengaja. Khata'ahu wa amdahu. Yang disengaja dan tidak disengaja. Semua dimaafkan. Kemudian 7 dan 8 adalah saghirahu wa kabirahu. Dosa kecilnya dan dosa besarnya. Ini yang paling mahal ini adalah dosa besarnya. Dosa kecil mungkin dengan wudu dengan segala macam bisa dimaafkan. Biasanya dosa besar harus tobat dengan tobat nasuha. Ternyata sholat tasbih menutupi itu. Ya. Kemudian 9 dan 10 adalah sirrahu wa alaniyatahu. Artinya yang samar dan juga yang terang-terangan. Ini 10 hal yang didapatkan dari pembersihan dosa. Maknanya dari semuanya adalah tidak ada lagi tersisa dosanya. Tadi saya sempat bilang 12 ya. Kalau di riwayat itu riwayat di nomor 1. Riwayat di nomor 1 juga masih disebutkan oleh At-Tabarani. Falau kanat dhunubu kamithla zabadil bahar. Kalaupun dosamu sebanyak buih di lautan. Ini masuk dalam perincian masalah dosa. Dan ini perkara yang ke-11 dalam dosa. Jumlahnya sebanyak apapun. Ya. Sebanyak buih di lautan. Yang ke-12, awramlin alijin. Atau jumlah pasir. Berapa banyak jumlah pasir teman-teman sekalian? Sebanyak itu pun 12 perkara dalam dosa. Semuanya dibersihkan hanya dengan meluangkan waktu. Sholat, tasbih 4 rakaat selain waktu yang dilarang. Anda bisa bayangkan bagaimana luar biasanya kalau seandainya kita bisa kerjakan ini sehari sekali. Itu luar biasa. Luar biasa. Artinya kita betul-betul Allah SWT mudah. Kalau Allah mudahkan berarti tidak tersisa dosa kita. Karena yang sudah lama, yang baru, yang terang-terangan, yang samar, yang sengaja, tidak sengaja, yang kecil, yang besar. Ya, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir semua dimaafkan. Dan sholat tasbih ini teman-teman kalau anda praktikin insya Allah bi'inillahi ta'ala ya kalau anda dengan tumak nina mungkin mengambil 15 sampai 20 menit waktu. Jadi tidak ambil waktu yang banyak itu. Seperti mirip dengan anda kalau di restoran tunggu menu anda selesai. Gitu kan. Atau anda mungkin cuma sekedar nunggu antrian kalau cukup panjang untuk membayar sesuatu di kasir atau di tempat parkir. Tidak mengambil waktu yang lama. Tapi luar biasa. Semua dosa kita dimaafkan. Mutiara selanjutnya adalah tata cara sholatnya. Ini dalam hati sholat tasbih. Kemudian anda bersuci dengan benar. Menghadap kiblat selain waktu yang dilarang. Mulailah anda sholat. Allahu Akbar. Niat dalam hati sholat tasbih. Letakkan tangan di dada. Kemudian mulai baca seperti biasa iftitah. Tenang-tenang dengan tumak nina. Baca Al-Fatihah dengan tenang dengan tumak nina. Kemudian baca surah. Habis baca surah. Lalu kemudian anda baca tasbih. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. 15 kali. Setelah itu anda ruku. Allahu Akbar. Baca doa ruku. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Anda bisa pilih tentu doa-doa ruku banyak ya. Ada Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Bisa juga dibaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Bisa anda baca Subhanallahi Dzil Jabarut. Subhana Dzil Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azama. Ada juga Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Anda bisa pilih meragam daripada doa ruku ini. Intinya setelah baca doa ruku yang manapun anda pilih. Jumlahnya anda baca minimal 3 misalnya ya. Kalau anda baca yang paling ringkas Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Lalu anda baca masuk ke zikir tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Akbar 10 kali. Setelah itu baru anda bangun. Sami Allahu liman hamida. Baca semua yang berhubungan dengan zikir-zikir ini dulu. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kita bisa tambah lagi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Bisa ditambah juga li rabbil hamd, li rabbil hamd, li rabbil hamd. Allahumma la mani' lima a'tita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ini semua rangkaian doa di i'tidal ya. Nah, kalau anda pilih satu pun misalnya Rabbana walakal hamd. Lalu anda mulai masuk
Intinya setelah baca doa-doa i'tidal, Anda baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Setelah selesai, Anda sujud, Allahu akbar. Anda baca dulu doa-doa sujud. Subhana rabbil a'la 3 kali, atau subhana rabbil a'la wa bihamdi. Atau Anda baca subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Atau Anda baca subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Atau Anda baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, ya. Salah satu dari ini Anda baca, atau Anda mau baca semua juga boleh. Kalau Anda lebih menikmati, lebih lama mau sholat, kemudian Anda baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Kalau Anda bangun, Rabbi gfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Atau apapun yang sudah Anda hafal, yang paling pendek adalah Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Kalau Anda baca setelah itu, ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Kalau Anda sujud lagi, baca dua sujud seperti tadi, lalu Anda baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar 10 kali. Lalu sebelum Anda berdiri ke rakaat kedua, duduk dulu. Tanpa zikir apa-apa kecuali ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Ya, ini jumlahnya kata Nabi SAW 75 kali. Kena 15 sebelum ruku, kemudian tambah 10 pada saat ruku berarti 25, tambah 10 pada saat i'tidal, Sami Allah liman hamidah berarti 35. Sujud pertama 10 kali berarti 45. Duduk di antara dua sujud 10 kali berarti 55. Sujud yang kedua 10 kali berarti 65. Sebelum berdiri ke rakaat kedua kita baca 10 kali berarti 75. Nah, itu dikerjakan sebanyak 4 rakaat yang sama tadi itu. Total jumlahnya kata Nabi SAW akan menjadi 300 ya 50 atau 300 kali bacaan. 300 kali bacaan, karena satu rakaat 75 kali 4 berarti 300 bacaan. Dan dengan ini teman-teman sekalian, maka apa yang kalau Anda ikhlas karena Allah, ya, badan Anda suci dari najis, pakaian Anda sudah dari najis sesuai dengan syarat-syarat sholat, maka insya Allah apa yang dijanjikan pasti akan didapatkan. Semua dosa kita akan dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebuah amal yang ringan, bukan amal yang berat untuk bisa diamalkan, ya.